materi di luar dari materi yang sering Ibu ajarkan, yaitu materi bahasa Indonesia. Hari ini Ibu ingin berbagi ilmu terkait tentang budaya positif. Tentang apa? Budaya positif. Nah, bicara tentang budaya positif berarti kita hanya akan membahas sesuatu hal yang baik-baik saja. Tapi walaupun begitu akan ada juga hal-hal yang negatif sebagai perbandingan antara yang positif dengan yang negatif. Dalam budaya positif ada beberapa hal yang harus Nandaku pahami ya terkait tentang budaya positif. Karena di sekolah itu harus diterapkan yang namanya budaya positif. Di budaya positif itu kita awali dari yang namanya profil pelajar Pancasila. Pernah dengar istilah profil pelajar Pancasila? Pernah? Pernah atau tidak? Tidak. Nah, karena tidak, berarti itu akan sampaikan yang mana sih yang masuk itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, kenapa dikatakan profil pelajar Pancasila? Berarti nilai-nilai yang ada dalam profil Pancasila itu yang harus kalian miliki sebagai seorang pelajar. Menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sekarang Ibu tanya, apakah kalian sudah punya nilai itu? Belum. Ada yang sudah, ada juga yang belum, ada yang juga sementara masih berproses. Ya, jadi profil yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Profil yang kedua adalah berkebinekaan global. Artinya, di dalam kelas ini kita terdiri dari berbagai macam jenis suku. Ya kan? Tidak semuanya di sini adalah suku Bugis. Ada juga suku Jawa, ada juga Mandar. Ya kan? Seperti itu. Terus di kelas ini tidak semuanya beragama Islam. Ada juga yang beragama Kristen. Nah, ada juga Hindu, ada juga Buddha. Kenapa dikatakan berkebinekaan global? Karena kalau berkebinekaan itu berarti macam berbeda-beda. Tapi kita berada dalam satu kelas. Nah, terkait tentang berkebinekaan global berarti dari kemajemukan yang kita miliki itu harus mampu kita pahami bagaimana kita mampu saling menghargai di dalam kelas ini. Nanti ke depannya terkait tentang berkebinekaan global, bagaimana nanti kita mampu mengadopsi hal-hal yang berasal dari luar negara kita, mengambil hal positifnya dan membuat hal negatifnya. Terus yang ketiga, ini yang penting, karena ini salah satu ciri khas negara kita, yaitu bergotong royong. Kalau bergotong royong berarti melakukan secara bersama. Seperti yang tadi pagi kita lakukan, kita kerja bakti, berarti kita sudah melakukan yang namanya bergotong royong. Paham ya? Berarti tadi profil yang pertama sudah ada ya. Terus profil yang ketiga bergotong royong sudah ada. Nah, setelah bergotong royong akan lahir apa? Mandiri. Tahu mandiri? Tahu. Apa itu mandiri? Mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Terasa kalian sudah punya sikap ini, mandiri. Ya. Nah, setelah mandiri, setelah kalian mampu mandiri, berarti ada bernalar kritis. Yang mana itu bernalar kritis? Kalian mampu memberikan pendapat, tanggapan tentang sesuatu hal. Nah, ini yang harus kalian tingkatkan, baik itu ketika belajar maupun berada di luar kelas. Ketika ada sesuatu yang kiranya kalian anggap perlu diperjelas ketika belajar, silakan bertanya, karena itu sudah masuk bernalar kritis. Ketika disuruh menguraikan pendapat tentang suatu permasalahan, silakan uraikan pendapatnya, silakan sampaikan pendapat. Paham ya? Setelah kelima ini kalian miliki, beriman, bertakwa
dicapai dalam profil pelajar Pancasila, yaitu kalian mampu menjadi sosok yang kreatif. Paham ya sampai di sini ya? Nah, untuk mencapai nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila, kalian harus memahami yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang harus kalian pahami. Di tangan ibu ini sudah ada ibu buat. Di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang harus kalian miliki. Yang pertama yaitu integritas. Ini terkait dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita membawa diri dalam situasi apapun. Ini terkait dengan pribadi kita, integritas kita, kepribadian kita. Paham ya? Lanjut. Kalau ini sudah tahu. Hari pagi sudah kita lakukan gotong royong kerja bakti membersihkan halaman kelas dan di dalam kelas. Kemudian masih berkaitan dengan tadi kerjasama. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kalian miliki, yang harus kalian pahami. Bagaimana menumbuhkan nilai kerjasama dalam setiap diri masing-masing. Paham ya? Terus keselamatan. Yang mana itu keselamatan? Melakukan hal-hal yang kiranya tidak membawa mara bahaya bagi diri sendiri. Ada di sini yang bawa kendaraan ke sekolah? Bawa. Bagaimana seharusnya? Bukan. Biar menjaga keselamatan ketika berkendaraan. Pelan-pelan. Harus pakai apa kalau pakai sabuk pengaman? Oke. Harus masih mematuhi protokol apa yang bisa dilakukan. Paham ya? Nah ini penting juga. Sekarang ibu tanya, bagaimana bentuk tanggung jawab kalian ketika diberi tugas oleh bapak dan ibu? Mengerjakan tugas, membuat berapa? Berarti kalian sudah yang menanamkan nama tanggung jawab. Satu lagi, bagaimana bentuk tanggung jawab kalian dalam membersihkan, menjaga kebersihan kelas? Apa? Menyapu, Ngepel, memungut sampah, ngepel, tidak membuat sampah sembarangan. Nah ini salah satu tadi profil pelajar Pancasila apa? Mandiri. Berarti harus melakukan dengan sendiri. Nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah kerjasama. Jadi nanti kalian tuliskan di sini satu saja, satu orang satu. Nanti akan kita rangkum sehingga menjadi kesepakatan. Paham maksudnya? Jadi nanti semua setelah selesai silakan maju ke depan, tenda di sini, tenda dengan rapi. Nanti kita seleksi mana yang bisa kita jadikan sehingga menjadi kesepakatan dari keyakinan. Paham maksud saya? Paham maksudnya itu? Jadi tuliskan di sini yang mana yang harusnya ada menjadi keyakinan di dalam kelas. Paham ya? Oke, minta tolong satu. Satu orang silakan ditulis. Nanti kita harus ingat tulis namanya ya. Ingat tadi dari nilai-nilai kebajikan. Boleh, silakan. Yang mana yang menurut kalian keyakinan kelas yang baik yang harus kita patuhi? Nanti akan kita satukan. Silakan ya, sudah selesai tempel. Boleh tempel di sini.
menurut kalian apakah itu bagus? Bagus, oke. Tidak mengambil barang teman sebangku. Siapa tidak mengganggu teman saat proses pembelajaran? Bagaimana menurut kalian? Bolos, ada tadi ya? Yang mana itu tadi? Oh ini. Bukan ya? Oh ya ini. Lagi. Yulianti mengembalikan barang pada tempatnya. Berarti tadi sama dengan ini ya. Lagi. Iksanullah tidak membuat keributan dalam kelas. Ada tadi ya? Ada tadi. Yang pertama, tidak jalan-jalan, tidak mengganggu teman saat proses pembelajaran, tidak mengganggu teman saat belajar, tidak mengganggu teman saat jam pelajaran, tidak mengganggu teman saat jam pelajaran, tidak membuat keributan di dalam kelas, tidak boleh ribut saat pembelajaran berlangsung, tidak mengganggu teman, tidak boleh ribut selama proses pembelajaran. Kira-kira bahasanya apa ya Pak? Yang warna kuning ini. Tidak boleh ribut saat pembelajaran berlangsung. Tidak boleh makan kentang. Berarti ibu tulis di sini ya. Tidak boleh ribut selama proses pembelajaran. Tidak boleh ribut saat pembelajaran berlangsung. Apa lagi? Ibu sekarang ini mengembalikan barang pada tempatnya. Ya. Berarti di sini setelah menggunakan barang dikembalikan ke tempatnya. Apa ini?
Yang berenang. Banyak ya. Ini apakah nilai-nilai kebajikan itu masuk? Oke, terima kasih untuk waktunya. Nanti aku Sebentar Kak. ya sudah ya. Nah, mana? Oke, habis duduk. Ya, lain teman-teman. Jelas, jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di room ini guna mengikuti kegiatan berbagi saya untuk aksi nyata di modul 1.4. Untuk mengefisienkan waktu, saya lanjut untuk materinya. Sudah jelas Bapak dan Ibu di layar? Sudah jelas? Sudah. Baik, oke. Jelas Ibu. Baiklah, di sini di modul 1.4 saya ingin berbagi ilmu dan pengetahuan yang sudah saya dapatkan terkait tentang budaya positif. Sebelum masuk ke materinya, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Silahkan Bapak dan Ibu Guru hebat raise hand jika kiranya memberikan pertanyaan terkait tentang memberikan jawaban terkait tentang keempat dari pertanyaan pemantik yang ada di layar. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Apakah Bapak Ibu Guru setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Baik, silahkan Ibu Mona Lisa. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya setuju kalau yang mengatakan tadi bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak selama hukuman itu bersifat positif, seperti menyalin kembali buku-buku yang kita tetapkan untuk anak itu. Misalnya kita suruh dia ke perpustakaan untuk menyalin beberapa halaman, kemudian membersihkan depan kelasnya atau semacamnya, seperti itu. Karena saya tidak setuju, karena saya tidak setuju dengan hukuman seperti hukuman kekerasan atau hukuman kekerasan fisik maksudnya. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada jawaban dari pertanyaan yang pertama terkait tentang apakah Anda setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Oke, saya rasa tidak ada ya. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Baik, silakan Ibu Mona Lisa menanggapi. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Pemberian hukuman dengan hal positif yang seperti yang saya
katakan tadi bahwa saya setuju dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti menyalin buku beberapa menyalin halaman dari beberapa buku di perpustakaan atau membersihkan halaman di depan kelasnya. Saya pikir itu dapat meningkatkan disiplin anak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kedua kalinya untuk Bu Mona Lisa. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Apakah dengan memberikan penghargaan, apresiasi kepada siswa, mungkin berupa hadiah atau berupa ucapan sanjungan, itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dapat, Bu. Mungkin saya, Bu. Oke, silahkan Pak Alwi. Alwi. Ya. Ya, menurut saya memberikan hadiah dapat meningkatkan motivasi siswa. Ya, terutama siswa yang artinya kemampuannya kurang ketika siswa tersebut berhasil menjawab atau berhasil menyelesaikan sesuatu kemudian diberikan hadiah, itu dapat memberikan dapat meningkatkan motivasi anak tersebut. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Alwi. Baik, Ibu Mona Lisa, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya setuju bahwa memberikan penghargaan kepada anak itu dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Karena yang sesuai yang terjadi di lapangan, saya sering memberikan penghargaan seperti pujian kepada anak-anak yang kepada anak-anak yang bisa menjawab beberapa pertanyaan atau nilainya lebih tinggi daripada teman-temannya. Saya lihat anak-anak yang seperti itu, yang saya berikan penghargaan, pujian, motivasi mereka bertambah setelah penghargaan yang saya berikan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mona Lisa. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Sudah pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Bapak Ibu guru hebat sudah pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Saya belum, Bu. Oh, belum pernah. Sudah, Ibu Salma. Oke, Ibu Salma sudah pernah mendengar. Mungkin bisa memberikan gambaran sejauh pemahaman Ibu terkait tentang segitiga restitusi. Itu terkait tentang bagaimana seorang pendidik guru untuk menjadi menjadi motivator kah, menjadi seorang yang memberi hukuman kah, atau yang memberi penghargaan kah. Jadi ada tiga utusannya. Apakah kita mampu selaku kontrol untuk peserta didik, atau selaku teman bagi peserta didik, atau selaku yang memberi hukuman kepada peserta didik, atau selaku manajer dari peserta didik. Kemudian apakah setiap wajar yang melakukan pelanggaran hukuman atau tidak, kembali tergantung bagaimana kita menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Segitiga restitusi itu merupakan proses yang menciptakan kondisi peserta didik melakukan sehingga
mereka tersebut bisa kembali kepada maksudnya bisa kembali bergabung dengan teman-teman yang lainnya dengan karakternya yang lebih kuat seperti itu. Saya juga tidak pernah saya tidak terlalu paham juga, tapi pernah saya terima baca kasih, Bu. seperti itu. Silakan Ibu Bayani, ada sedikit masukan terkait tentang segitiga restitusi. Terima kasih Ibu Nurul dan kesempatan kepada salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Bayani. Oke. Terkait dengan dan barang, karena kebetulan baru-baru ini saya telah membuka di Satuan Merdeka Mengajar itu pada topik diskusi itu ada dibahas tentang segitiga restitusi, di mana ada dalam menangani suatu kasus kita dengan 3 sisi jika menggunakan segitiga restitusi, yaitu sisi pertama dikenal dengan kata stabilkan identitas. Stabilkan identitas bagaimana seorang yang melakukan permasalahan dasar dia melakukan masalah itu, karena pada sisi kedua ada namanya validitas kebutuhan. Itu akan diketahui bahwa dia melakukan hal itu karena ingin memenuhi kebutuhannya, semacam apakah kesenangan, apakah kekuatan, pertahanan, kan di situ. Nah, kita tahu, maka kita beralih kepada ke sisi ketiga, yaitu tentang menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang pengembangan yang kita lakukan di sana supaya bisa menjadi dasar kita nantinya dalam memproses atau melakukan penyelesaian terhadap suatu masalah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bu Bayani, sebuah masukan yang sangat bagus. Baiklah, saya lanjut tadi dari keempat pertanyaan sebagai pertanyaan pemantik. Nah, terkait cukup jelas ya Bapak Ibu guru hebat di layar monitornya terkait tentang ini. Diagramnya disiplin positif, yaitu ada teori kontrol. Choice theory ini diprakarsai oleh William Glasser. Di sini terbagi ke dalam 4 bagian dan tiap bagian ini saling terkait dan memiliki bagian lagi di bawahnya. Saya mulai dari yang pertama, bahwa di sini biasanya kita sebagai guru itu selalu berpikir bahwa kita dapat mengontrol murid atau siswa yang kita ajar itu sesuai dengan kemauan kita. Tapi pada dasarnya bahwa kita itu sebenarnya sebagai guru, sebagai penuntun murid tidak dapat mengontrol orang lain, tetapi yang memiliki kontrol itu adalah terdapat pada diri siswa itu sendiri. Jadi siswa memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Kita sebagai guru hanya berperan untuk mengarahkan. Adapun makna disiplin di sini bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita, apa yang tujuan mulia menjadi seseorang yang berdasarkan nilai yang kita hargai. Jadi kembali tadi saya perjelas bahwa peran kita sebagai guru itu hanya sebagai penuntun. Kita tidak dapat mengontrol siswa kita, murid kita untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Kita hanya menuntun mereka untuk menjadi lebih baik. Terkait tentang mereka mau jadi seperti apa itu kembali lagi ke diri mereka untuk dapat mengontrol diri mereka. Kemudian yang kedua, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini terkait dengan teori motivasi. Bahwa motivasi itu ada 2, ada motivasi ekstrinsik
yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman, biasanya siswa melakukan sesuatu hal itu karena ingin menghindari suatu hukuman. Kemudian yang kedua, imbalan. Ini tadi terkait dengan pertanyaan pemantik bahwa terkadang ada siswa itu melakukan sesuatu karena hanya ingin mengharapkan sebuah imbalan. Itu kembali ke motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsiknya ini berkaitan dengan bagaimana siswa itu mau menghargai dirinya sendiri. Ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan lahir menjadi sebuah keyakinan kelas. Mungkin istilah keyakinan kelas ini adalah sesuatu hal yang baru bagi Bapak dan Ibu guru. Nanti akan ada penjelasannya seperti apa sebenarnya itu keyakinan kelas. Kemudian lanjut ke yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa model berpikir menang-menang, kita ibaratnya ini seperti seorang petani, bahwa kita hanya bertugas untuk menuntun anak tersebut ke arah yang lebih baik. Kita tidak dapat menjadikan anak tersebut menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa ketika dalam menuntun anak, maka kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam, kodrat zaman, dan kodrat anak itu sendiri. Sama hanya ketika petani menanam padi, tidak mungkin yang tumbuh itu akan menjadi jagung, yang tumbuh itu tetap akan menjadi padi. Nah, seperti itulah kita sebagai seorang pendidik, bahwa kita tidak dapat menjadikan murid kita itu seperti apa yang kita inginkan, karena mereka memiliki kontrol terhadap diri mereka sendiri nantinya mau seperti apa. Kita hanya bertugas menuntun mereka, menjadikan mereka menjadi sesuatu sosok yang lebih baik dari sebelumnya. Terkait tentang nantinya mereka mau seperti apa, itu kembali lagi ke diri anak tersebut. Oke, kita ice breaking sebentar. Mungkin Bapak dan Ibu guru hebat sedikit agak biar lebih refresh lagi. Jadi kita ice breaking sebentar. Ini terkait tentang perubahan paradigma. Kegiatannya itu kepalan tangan ya. Silahkan tangannya dikepalkan. Ya, dikepal seperti ini. Bayangkan bahwa di kepalan tangan kita ini ada sesuatu berharga, yang paling berharga dalam hidup kita, yang kita genggam erat-erat. Sesuatu hal yang bayangkan di dalam kepalan tangan ini, sesuatu hal yang sangat berarti bagi Bapak dan Ibu guru. Kemudian kiranya ada teman yang mendatangi Bapak dan Ibu guru, ingin mengambil apa yang ada di dalam kepalan tangan Bapak dan Ibu guru dengan berbagai cara. Mungkin dia dengan cara merayu, mungkin dengan memberikan sesuatu, mungkin dengan cara menggelitik Bapak Ibu guru. Apakah kiranya Bapak dan Ibu guru akan terpengaruh dengan segala bentuk bujuk rayu, dengan segala tindakan yang dilakukan oleh teman Bapak dan Ibu guru? Ketika melakukan tindak akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian di sini mungkin Bapak dan Ibu guru sudah pernah mendengar terkait tentang nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini saling terkait. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Kemudian yang kedua mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bagi sekolah Bapak dan Ibu guru yang sudah menjalankan implementasi kurikulum Merdeka, maka diharapkan murid-murid mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Seperti ini Ibu perbandingannya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturannya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di keyakinan kelas itu lebih tercermin ke dalam tanggung jawab. Kemudian kayak dilarang mengganggu orang lain, berarti kalau di keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kalau di keyakinan kelas itu menghormati orang lain atau berkomitmen bahwa contohnya misalnya kan di sini tidak 15 menit sebelum pembelajaran dimulai sudah harus hadir, berarti kita membiasakan anak-anak untuk berkomitmen bagaimana saya datang ke sekolah itu tidak terlambat dan sudah ada di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian di peraturan biasa dilarang melakukan kekerasan. Kalau di keyakinan kelas itu dikenal istilah keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu kalau di keyakinan kelas itu arahnya ke kesehatan. Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran, itu kalau dalam keyakinan kelas itu lebih dikenal menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kalau di keyakinan kelas itu arahnya untuk kesehatan ya positif. Sebenarnya hal inilah yang paling penting yang perlu Bapak dan Ibu guru pahami terkait tentang 5 posisi kontrol. Seperti tadi penjelasan saya di awal bahwa ada 5 posisi kontrol, ada yang menunjukkan identitas yang gagal dan ada juga yang menunjukkan identitas berhasil. Kemudian dari kelima posisi kontrol itu terbagi yang menunjukkan identitas gagal, yaitu yang pertama yaitu sebagai penghukum, dan yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Ada beberapa ucapan-ucapan yang apa peraturannya, seperti itu. Kemudian apa hasilnya bagi siswa? Siswa akan belajar untuk menyesuaikan diri ketika dia merasa diawasi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Awal kesalahan apa yang Nandaku buat, ketika mereka menjawab mungkin bisa kita balas dengan perkataan bahwa oh semua orang pernah melakukan kesalahan itu, ibu pun pernah melakukan kesalahan itu. Artinya seperti itu, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung menjudge-nya, oh kamu memang salah, seperti itu, jangan. Tapi kita stabilkan statusnya dulu, kita kembalikan dulu rasa kepercayaan dirinya dulu. Walaupun dia sudah menyadari mungkin apa yang telah dia perbuat itu salah, seperti itu. Kemudian setelah menstabilkan, kemudian kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian baru kita melangkah, apa yang menjadi alasanmu kamu berbuat seperti itu. Ketika dia memberikan alasannya, kemudian kita arahkan lagi misalnya seperti, apakah yang kamu lakukan itu menurut kamu sudah benar atau salah? Mungkin akan dijawab, oh salah ibu. Oh, kalau kamu sudah menyadari itu salah, apa yang seharusnya hal baik yang harus kamu lakukan? Seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kembali lagi ke keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Sebagai penuntun hanya untuk mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik. Kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak.